Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu kami, Pak Eko Nuriyatman SHMA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah hari ini. Di sini saya akan membagikan proposal skripsi saya yang berjudul dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Vera Putri Azulfi dengan NIM D1 A12221. Yang melatar belakangi saya untuk dapat memberikan judul pada proposal skripsi pada kali ini yaitu adalah meskipun ada kebijakan hukum yang membatasi usia pernikahan anak di bawah umur itu sangat menjadi problematika di Indonesia pada saat ini. Pernikahan anak di bawah umur itu merupakan fenomena yang sering terjadi bahkan di Indonesia yang dipicu oleh beberapa faktor seperti faktor kemiskinan, norma budaya, dan rendahnya pendidikan, terutama di daerah yang masih kental akan adanya adat istiadat. Lalu hal itu sangat merugikan baik secara fisik, psikologis maupun sosial, seperti risiko kesehatan yang tinggi bagi ibu dan misalnya yaitu gangguan pendidikan dan terakhir keterbatasan dalam ekonomi. Akibatnya anak yang di bawah umur yang menikah tersebut seringkali terjebak dalam kemiskinan, kekerasan rumah tangga, serta kehilangan kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan sosial. Baiklah, di sini saya sudah merangkum berdasarkan data UNICEF atau data United Nations Children's Fund pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat keempat bahkan dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta jiwa. Data ini menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 9 anak perempuan menikah dan memiliki anak sebelum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, upaya pencegahan dalam perkawinan anak adalah hal yang sangat penting. Baiklah, adanya tujuan penelitian yang saya berikan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tentang pernikahan anak di bawah umur, serta sebagai korban dari dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur seperti kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Yang kedua yaitu menilai efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum akibat yang ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur dari segi ekonomi, sosial maupun medis atau kesehatan. Yang ketiga yaitu adalah menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan perlindungan hukum bagi anak dari dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan anak di bawah umur serta merumuskan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan, perlindungan anak, dan hak asasi manusia, serta memberikan kontribusi akademis dalam menganalisis perlindungan yang ditimbulkan dari dampak pernikahan anak di bawah umur. Yang kedua adalah manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pembuat kebijakan serta pihak-pihak yang berwenang dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dari dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur, seperti pada contohnya kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanganan kasus kekerasan psikis terhadap anak akibat dari pernikahan dini tersebut. Selanjutnya ada 3 potensi yang menjadi hal besar bagi pernikahan anak di bawah umur di Indonesia. Yang pertama adalah adat istiadat, agama maupun cinta. Nah, dari ketiga ini saya telah mendapatkan beberapa rangkuman dari ketiga ini mana sih pernikahan anak di bawah umur paling besar di Indonesia potensinya. Salah satunya yaitu adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat ini seperti kita contohkan pada kasus suku Baduy. Suku Baduy itu anak-anaknya menikah rata-rata tuh di usia 15 tahun ke bawah. Jadi di Indonesia sendiri pun pernikahan dari adat istiadat itu adalah